Keputusan pemerintah berutang lagi triliunan rupiah untuk anggaran Kemenhan saat masa jabatan Presiden Joko Widodo tinggal 10 bulan ini mendapat reaksi pro dan kontra dari sejumlah pihak. Anggaran Kementerian Pertahanan mendapat perhatian besar pemerintah, terutama anggaran untuk belanja alat utama sistem persenjataan tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, awalnya anggaran yang disiapkan untuk belanja alutsista antara tahun 2023 sampai 2024 adalah 20,75 miliar dolar Amerika Serikat. Namun untuk tahun 2024, anggaran dari utang untuk Kementerian Pertahanan ditambah 4 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 385 triliun rupiah. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Usai penyerahan DIPA dan daftar alokasi transfer keuangan daerah tahun anggaran 2024 di Istana Kepresidenan Rabu lalu, Sri Mulyani mengatakan ada alasan tertentu terjadinya kenaikan alutsista Kemenhan. Menkyu mengatakan keputusan diambil dalam rapat tertutup bersama Presiden dan Menhan di Istana Bogor pada 28 November 2023. Rapat dihadiri pula Panglima TNI dan Kapolri. Dalam Rapimnas Kemenhan awal tahun 2023, Menhan Prabowo Subianto mengatakan anggaran alutsista tertunda untuk kebutuhan penanganan COVID-19. Namun pada tengah tahun 2023, rencana membangun alutsista itu muncul kembali seiring membaiknya pandemi. Pertahanan kita, ya, deterrent, kekuatan penangkal, dan saat ini banyak sekali pesawat kita yang sudah tua dan harus kita refurbish. Kita sedang perbaiki. Ini butuh waktu kurang lebih 1 tahun atau 18 bulan lagi. Keputusan pemerintah menambah utang hingga 16,1 triliun rupiah untuk belanja alutsista Kementerian Pertahanan ini, menurut anggota Komisi 1 DPR dari Partai Golkar Dev Laksono, sudah sesuai dengan undang-undang. Menurut Dev Laksono, timing atau waktu penambahan anggaran untuk pembelian alutsista yang dilaksanakan pada tahun politik menjelang pelaksanaan pemilu juga tidak perlu dicurigai karena proses perencanaan anggaran tersebut sudah berlangsung lama. Itu kan bukan baru saja di-approve, bukan baru saja dianggarkan, bukan baru saja dilaksanakan. Ini sudah proses berjalan selama berapa tahun terakhir. Memang pengurus penambahan hutangnya itu baru disepakati sekarang. Tapi proses untuk menentukan mulai dari barangnya, spesifikasinya, lalu juga ada transfer teknologinya, itu sudah berjalan cukup panjang. Pendapat berbeda disampaikan pengamat militer dari Sentra Inisiatif Al-Araf. Menurut Al-Araf, kenaikan anggaran pertahanan di akhir masa jabatan Presiden tidak akan efektif. Selain itu, potensi ancaman geopolitik juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Geopolitik kita saya rasa tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali konflik Israel-Palestina. Dalam konteks sekarang justru menurut saya kenaikan anggaran pertahanan akan menimbulkan kecurigaan terkait dengan politik elektoral pemilu 2024 itu. Di tengah anggaran sektor pertahanan yang sifatnya tertutup, rahasia, KPK tidak masuk, akhirnya orang berpikir bahwa hal ini menimbulkan dugaan adakah udang di balik batu di balik kenaikan anggaran ini. Jangan-jangan ini hanya deal politik yang terjadi karena anggaran sektor pertahanan tertutup sehingga everybody bisa happy
penggunaan itu. Itu artinya dugaan-dugaan potensi untuk penyalahgunaannya mungkin saja terjadi. Presiden Joko Widodo sudah memutuskan 3 rencana strategis untuk memenuhi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri hingga tahun 2034 mendatang sebesar $55 miliar Amerika Serikat.